Dan kali ini hari ke-27 di bulan April 2022 bersama teman-teman dari Stiker Santo Borromeus ya. Dan Hakim teman Anda yang pasti satu interval ke depan ini kita bahas berkaitan dengan kesehatan, berkaitan juga dengan Stikers Santo Borromeus. Dan di studio Sonora sudah hadir teman-teman dari Stiker Santo Borromeus. Apa kabar semuanya? Baik. Ayo dong, biar yang. Oh, biar yang. Oke. Luar biasa Kang. Biar semangat ya pagi-pagi. Biar semangat. Nah, itu suaranya narasumber utama kita. Pembicara ada Bapak NX FX Widiantoro, Sarjana Keperawatan, Betul. MSc PhD. Iya. Pak Widiantoro. Apa kabar Pak Widi? Siap. Puji Tuhan sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat. Nah, beliau ini sahabat Sonora, dosen D3 Keperawatan Stiker Santo Borromeus. Betul ya Pak ya? Betul. Wah, kabar baiknya cuti nih Pak? Belum. Belum? Karena masih banyak kesibukan di kampus. Oh. Salah satunya ini. Salah satunya ini ya? Iya, kita untuk menyebarkan informasi lah supaya Iya, benar, teman-teman, supaya saudara-saudara kita semua orang bisa lebih sehat, lebih baik lagi ke Lebih baik depannya. lagi. Oke, ini soalnya saya kalau lihat nama Pak Widiantoro ini kalau nggak salah dari Medan ya. Oh betul. Cuman lahirnya di Lampung tuh ya. Aslinya sih dari orang tua, aslinya dari Jawa gitu. Cuman Iya. lahirnya di Lampung. Jawanya mana? Jawanya di Jogja. Jogja. Iya. Wah, daerah istimewa Yogyakarta. Itu dia. Hmm, Selalu keren. istimewa di hati. Wah. Keren itu. Jogja tuh wah luar biasa lah ya. Terkenal dengan itu kan? Tape uli kan bukan? Di Jogja. Wah, saya malah nggak tahu karena saya lahir di Lampung, habis itu besarnya di Bandung. Jadi ya gimana ya nyebutnya, itu susah itu. Itulah Indonesia ya. Nah, betul. Nah, itu dia. Oke, Pak Widi, terima kasih nih. Ini kayaknya kalau saya jadi mahasiswa beliau nih seneng. Seneng ketawanya. Nggak bosen gitu. Aduh. Oke, itu Pak Widi, terima kasih sudah meluangkan waktu nih bisa berbagi sekarang ini. Dan satu lagi ada Mbak Enggal, marketing Halo. dari Stiker Santo Borromeus. Apa kabar Mbak Enggal? Luar biasa. Terakhir talk show sini kapan nih? Udah cukup lama Udah ya? lama, benar. Beberapa bulan, tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, benar. masuk tahun lalu ya. Sekarang sudah 2022 baru Wow. pertama kali ketemu Kang Hakim lagi. Kembali lagi ya, bisa berbagi silaturahmi juga gitu ya. Terima kasih Mbak Enggal. Mas Agung juga di belakang sana lagi pegang kamera tuh. Apa kabar Mas Agung? Baik. Wah, sip ya. Sekarang gantian lah ya sama Enggal ya. Oke, sahabat Sonora, topik kita tadi disampaikan Pak Widi berkaitan dengan kesehatan supaya lebih baik. Ya, pola hidup sehat tentu penting. Dan kita mengusung tema kali ini pentingnya aktivitas fisik untuk masa depan yang lebih baik. Alias investasi kesehatan ya kayaknya Pak Widi ya. Betul. Jadi, Karena salah satu modal kita untuk menjadi produktif begitu ya, Ya. adalah kesehatan. kesehatan. Karena kalau udah sehat tuh bisa ngapa-ngapain lah ya. Betul. Bisa produktif, bisa mengerjakan segala macam. Tapi tentu aktivitas fisik ini kalau dirunut begitu, kalau di breakdown lagi, dipecah lagi, kan banyak aktivitas fisik tuh. Kira-kira aktivitas fisik seperti apa yang bisa ke arah situ ya, ke arah sana itu yang bisa lebih baik, bisa produktif. Seperti apa Pak Widi? Kurang Baik. lebihnya. Sebelumnya mungkin Ini kayak saya kuliahnya ya, udah beneran langsung begitu. Seperti apa? Oh gitu ya. Siap aja. Waduh. Bener-bener asik-asik nih. Iya, sebelum kita bahas lebih jauh karena Iya. masyarakat kita masih di Indonesia terutama itu masih belum begitu familiar dengan kata-kata aktivitas fisik. Banyaknya yang muncul itu adalah olahraga atau exercise. Nah, itu ya. Betul. Jadi yang paling banyak di masyarakat itu kan olahraga atau enggak gitu ya. Nah, padahal olahraga itu adalah bagian dari aktivitas fisik. Bagian dari aktivitas Iya, fisik. jadi aktivitas fisik itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, tapi dia mengeluarkan energi. Ada hasil akhirnya itu energi. Kalau olahraga itu bagian dari tadi ya, aktivitas fisiknya itu. Jadi kalau olahraga itu mesti harus terstruktur. Artinya kegiatan yang kita lakukan itu harus ada strukturnya. Seperti misalnya pembukaan gitu ya, ada kemudian intinya, baru nanti ada akhirnya begitu ya. Untuk melemaskan lagi gitu. Nah, harus itu. Kemudian harus terencana kegiatannya. Jadi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali dan lain sebagainya Rutin itu. ya, gitu ya. Harus rutin. Nah, harus terencana itu. Dan
dia ada capaian tersendiri, ada tujuannya. Jadi tujuannya mau apa sih gitu ya? Karena nanti ada sebenarnya ada banyak lagi gitu ya. Ada untuk pembentukan ototnya, ada nanti pembentukan untuk kardionya, untuk jantungnya, ada yang untuk pernafasannya gitu. Kalau untuk atlet nanti dia endurance-nya, ketahanannya. Ya, jadi berbeda lagi. Iya, kalau olahraga lari misalnya dia sprint, ya itu rekornya berusaha rekor tercepat gitu kan, goalsnya gitu ya, tujuannya. Betul. Binaraga ya ototnya kan, gitu, dia latihan gitu ya. Itu. Kalau Pak Widi apa kira-kira? Kalau saya ya aktivitas fisik, jadi semuanya gitu ya. Jadi nggak ada yang ditonjolkan salah satunya, tapi supaya balance gitu ya. Cari aman. Cari aman, iya. Takut saya. Iya, kalau kita kembali lagi, kalau aktivitas fisik itu jadi untuk ada rekomendasinya disebutnya. Jadi menurut WHO ini ada rekomendasinya dari organisasi dunia itu mengatakan bahwa kalau orang yang usia dewasa gitu ya, usia dewasa itu dia 150 menit per minggu. 150 menit per minggu, ya, dengan intensitas yang sedang. Dan itu rutin harus konsisten gitu ya. Jadi kalau 1 minggu 150 menit itu dianjurkannya dalam sehari itu 30 menit. Tidak boleh lebih dari 30 menit. Oh, karena untuk usia? Untuk usia 18 tahun ke atas. Oh, oke. Sampai lansia sebenarnya. Hanya kalau di lansia itu yang membedakan adalah disesuaikan kemampuannya, karena ada lansia yang memang tidak memiliki kemampuan fisik yang sudah bagus lagi begitu ya. Tapi tetap dianjurkan untuk 150 menit itu dengan intensitas yang sedang. Artinya intensitas sedang itu contoh simpelnya jalan kaki lah gitu ya. Nah, jalan kaki itu ada yang disebut brisk walking atau jalan kaki yang kecepatannya itu 4 sampai 7 km per jam. Nah, gimana ngukurnya itu? Nah, itu yang agak ribet lah. Bawa speedometer gitu nggak bisa. Itu agak ribet. Pokoknya gini aja, kalau kita jalan cepat, keluar keringat, nah itu berarti dia udah masuk di sedang gitu aja. Tapi kalau jalan kaki yang santai-santai gitu ya, kalau belanja di mall itu hitungannya yang ringan itu, jadi tidak masuk standarnya. Jadi kalau jalan sedikit, jalan cepat, tapi ketika ada seblak ya berhenti dulu. Iya. Nggak bisa itu ya, bisa. Nah, ada standarnya lagi ternyata dari WHO itu mengatakan dia harus 10 menit nggak boleh berhenti. 10 menit. Iya. Jadi minimalnya itu 10 menit lakukan itu jalan kaki dengan kecepatan yang tadi itu sedang begitu, tidak boleh kurang dari 10 menit. Kalau kurang dari 10 menit nggak dihitung itu. Tidak masuk dalam hitungan 30 menit tadi. Sampai terasa berkeringat lah gitu ya. Indikatornya itu ya. Indikatornya itu. Sebenarnya ada indikator lain lagi. Kita masih bisa ngomong gitu dan bisa nyanyi. Itu indikatornya. Saat itu, sesudah kita melakukan gitu. Ya. Tidak hahehoh gitu. Nah, gitu kalau kita berarti terlalu berat itu. Ya, simpelnya gitu aja udah lah ya, indikatornya gitu. Soalnya kalau nanti pakai indikator yang aneh-aneh susah. Jadi yang simpel-simpel aja. Pokoknya kalau masih bisa nyanyi, berarti masih bisa ngomong. Nah, standarnya itu, berarti aman itu. Benar ya. Iya. Jadi setelah aktivitas fisik itu lebih baik disarankan yang lebih mudah adalah nyanyi. Nyanyi, betul. Nyanyi lagu kesukaan. Nah, iya. Oh, ini kesukaannya lagu apa? Lagu apa ya? Saya suka mendengarkan semua musik soalnya. Oh gitu. Iya, jadi apa aja lah saya dengarkan. Oke. Ini by the way nih kan seru nih kalau beliau mengajar ya Om Baenggal ya, kalau udah saya bayangkan gitu. Tapi selama ini perkuliahan gimana Pak dengan mahasiswa? Apa sudah tatap muka atau online juga masih? Selama ini masih hybrid. Jadi ada yang di kelas kemarin sampai 50% di kelas, kemudian 50%-nya masih online begitu ya. Oh, masih setengah-setengah lah ya. Setengah-setengah. Ya, gitu ya. Cuman kalau mahasiswa dengan saya itu agak gemetaran mereka. Wah, kenapa? Kalau kuliah sih enak. Saya kuliah biasanya ya santai-santai begitu ya, tapi tugasnya banyak. Beliau nih humoris tapi ngasih tugas. Itu. Terkenal dengan itu. Jadi jadi tetap ada stresornya ya gitu. Ya semata-mata kan untuk memberikan ini ya supaya kualitas mahasiswanya oke. Gitu. Supaya kita belajarnya tidak konvensional lah. Artinya dengan penugasan mereka lebih dewasa, lebih banyak searching ya, karena informasi sekarang kan sangat mudah dan banyak. Iya, betul ya. Tinggal
jangan malas aja gitu ya, gitu Nah, ya. itu dia. Benar. Oke, Pak Widi, kita break dulu. Nanti Pak Widi juga bisa sampaikan juga beberapa tadi ya, lebih spesifik lagi tingkatan aktivitas fisiknya barangkali ya seperti apa. Karena lagi-lagi aktivitas fisik itu ada berbeda dengan tadi exercise atau olahraga ya. Betul. Justru itu adalah bagian dari aktivitas fisik. Betul. Oke, mudik juga aktivitas fisik kan ya? Oh iya, tidur aja aktivitas fisik Oh. itu sebenarnya. Tidur itu. Tidur ya. Nanti mungkin kita Iya. bahas lah. Nanti ada tingkatannya itu ya. Oh iya, saya mau tanyain juga kenapa kalau habis tidur kok kayak yang capek gitu ya? Capek, iya. Ah, itu kenapa kira-kira ya? Ya karena tidur juga kerja. Oh gitu ya? Iya, kan ada yang tanya, kerjaannya apa? Tidur. Ah, itu kan berarti kerja. Iya benar. Oke, sebelum break tapi saya ke Mbak Enggal dulu nih, Mbak Enggal. Dari tadi ketawa-ketawa mulu, Mbak. Seru. Seru banget ya Kang ya. Stiker Santo Borromeus. Ya, tentu buat Anda sahabat Sonora yang baru aja dengar di 93,3 FM Sonora Bandung dan juga mungkin baru simak juga ini lokasinya di mana dan sekarang ini sudah masih buka pendaftaran ya untuk gelombang Masih. ke berapa sih? Gelombang 2 sekarang Kang. Ah, bisa jelasin silakan. Jadi Stickers Borromeus ini kami letaknya ada di Kota Baru Parahyangan di Padalarang Kang Aki. Asik Gitu. tuh. Kawasan yang nyaman Betul, ya. nyaman banget tempatnya. Untuk belajar juga enak di sana. Iya benar. Lalu kalau untuk program studi yang Ya. ada di Stickers Santo Borromeus, kita ada S1 Keperawatan dan Profesi Nurse. Hmm. Lalu ada D3 Keperawatan, ada D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Ya. D3 Farmasi, Kang. Oke, Gitu. itu ya. Dan sekarang ini pendaftaran gelombang ke Kita sekarang sudah masuk ke gelombang 2 sampai dengan nanti akhir Juli. akhir Juli. Betul. Oh iya ya, udah pertengahan tahun biasanya kan masa-masa itu ya penerimaan mahasiswa baru ya, semua Benar. sekolah juga ya. Terus Oke. keuntungannya masuk ke gelombang Nah. 2 ini kita ada potongan harga, Kang. Oh, potongan harga Betul. berapa persen? 750.000, Kang. Oh, Lumayan besar kan? lah ya itu ya, 750.000 ya Pak. Iya, jadi untuk yang mau daftar di gelombang 2 ini masih bisa sampai dengan akhir Juli. Kang. Oke, daftarnya kemana? Daftarnya online, jadi Online. nggak perlu datang Ya, ke kampus di pmb.stikesboromius.ac.id, Kang. Gitu. Oke, itu dia ya. Kemudian untuk mereka yang ingin mendaftar dari luar kota Bandung atau mungkin dari luar Jawa, ya ada juga kan biasanya mahasiswa. Iya, banyak juga nih kita yang dari luar daerah. Oke. Itu sekarang lebih mudah karena sudah online. Jadi Iya. dari pendaftaran, proses seleksi, begitu semuanya sudah online. Jadi bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja, Kang. Oh, Tengah gitu. malam mau daftar juga bisa. Oh, bisa ya benar ya. Bisa, Ya, mau gimana? ngerjain tes tengah malam juga boleh. Oh. Gitu. Karena udah Di belakangnya ada bantuin boleh juga tuh ya. Kerjain tesnya. Ada plus minusnya kalau online ya. Iya, betul. Oke. Tapi ya tentu punya formulasi tersendiri lah untuk menyeleksi ya tentu dari pihak perguruan tingginya. Iya. Oke, dan yang pasti tadi benefitnya. Oh iya, asrama masih ada kah? Ada. Kita ada asrama putri, Asrama putri, ya? Itu khusus putri ya? khusus putri aja. Putranya cari sendiri. Yang tempat asramanya gitu, Iya, apa kosannya gitu. ya. kos-kosan di dekat kampus Iya, iya, juga benar. banyak banget kok, Iya. Kang, untuk kos-kosan gitu. Benar, nggak usah khawatir ya. Dan yang pasti ya berbagi rezeki juga lah ya, gitu ya. Mereka yang ada di kawasan sekitarnya juga bisa terdampak positif juga, cara Iya. ekonomi, begitu ya. Dan itu menarik lah. Dan benefit lain kalau boleh saya tambahkan, Anda bisa yang mahasiswa yang baru nanti daftar ke Stikers bisa ketemu Pak Widi. Wah, luar biasa. Seru lah. Kita break dulu ya sejenak ya. Sahabat-sahabat, Anda boleh tanya-tanya interaksi di sini di SMS dan juga WhatsApp 811 190 1827 atau telepon juga kami buka ya di 022 4261 ya. Tema kita adalah pentingnya aktivitas fisik untuk masa depan yang lebih baik. Kami segera kembali. Satu dari sekian banyak kesukaannya lagunya Pak Widi nih. Ini dosen kekinian nih, sukanya lagu ini. Tapi memang asik loh Pak ini ya. We are young Iya. judulnya. Wah, kita masih muda, bener nggak Pak? Betul. Semangat. Wajah boleh tua, Iya. tapi usia tetap muda. Iya, Wah, semangat harus tetap benar, muda. ya. Harus lah ya. Karena kan yang pasti nggak ada ini ya, nggak ada batasnya lah. Jangan Betul. dibatasi semangat itu ya. Iya. Baik, sahabat-sahabat, kita masih lanjut lagi obrolan kesehatan bersama Bapak Widiantoro ya. Lengkapnya Bapak NSFX Widiantoro, Sarjana Keperawatan, MSc, Master of Science, PhD. Beliau adalah dosen D3 Keperawatan Stiker Santo Borromeus ya. Dan jangan lupa ada Mbak Enggal juga, marketing dari Stiker Santo Borromeus. Kemudian Mas Agung juga di belakang sana ya. Nanti boleh tambah-tambahin kalau Mas Agung mau sampein ya, Mas Agung ya. Oke, sekali lagi Anda boleh interaksi di SMS dan juga WhatsApp 811 190
1827 ya, atau telepon kami buka juga di 022426166. Oke, saya ke Pak Widi dulu ya. Tadi sudah disampaikan juga berkaitan dengan aktivitas fisik yang diantaranya dalamnya ada olahraga, exercise, begitu ya Pak Widi ya. Yeah. Nah, sekarang kalau dengan tema kita kali ini, pentingnya aktivitas fisik untuk masa depan yang lebih baik. Artinya aktivitas itu dampaknya buat tubuh kita tuh memang nggak akan berasa instan ya, tapi mungkin akan dirasakan untuk jangka waktu yang sekian lama gitu setelah itu, atau gimana? Betul, biasanya? betul. Ya, jadi aktivitas fisik ini kan sebenarnya secara konsep ini kita bilang ya, sedikit agak teori sedikit lah gitu ya. Iyalah, betul. Jadi kalau WHO membuatnya ini memang konsepnya itu maintenance untuk kesehatan. Artinya untuk menjaga yang tadi itu rekomendasinya 150 menit minimalnya 150 menit itu dengan intensitas sedang atau yang intensitas berat. Kalau yang intensitas berat sih saya tidak menganjurkan lah karena terlalu berat nanti ya. Jadi Ekstrim gitu ya. nanti kita terlalu susah itu untuk mencapainya. Ya. Jadi yang 150 menit saja dibagi dalam 5 hari begitu ya. Nah, mosok kita nggak bisa sih melakukan itu 30 menit saja dalam sehari begitu ya dengan waktu yang banyak. Nah, itu hanya untuk maintenance sebenarnya, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap bugar, tetap sehat. Nah, itu. Tetapi kalau mau ditingkatkan sampai 300 menit itu akan mendapatkan dampak yang lebih besar. Jadi secara garis besar manfaatnya itu ada 3. Jadi untuk fisiknya itu sendiri, kebugaran fisiknya yang pertama. Yang kedua itu untuk psikologis. Jadi secara psikologis nanti dia akan jadi aktivitas fisik itu ada yang namanya hormon endorfin di dalam tubuh kita. Nah, hormon endorfin itu terstimulus ketika kita ketawa. Makanya dibilang kalau kita banyak ketawa awet muda gitu kan. Nah, kalau ini banyak kita olahraga aktivitas fisik, semakin banyak endorfinnya yang terstimulus yang keluar begitu. Nah, itu akan menyebabkan tubuh kita menjadi rileks, santai. Nah, hasil beberapa penelitian mengatakan bahwa itu menurunkan juga tingkat stres dan depresi. Jadi aktivitas fisik itu membuat tubuh kita menjadi rileks, santai, gitu ya. Dengan rileks dan santai, otomatis kualitas untuk tidurnya itu menjadi lebih bagus. Nah, jadi manfaatnya itu. Nah, selain itu juga bisa tadi itu ya, membuat kita rileks sehingga kita bisa memikirkan banyak hal yang menjadi lebih baik. Jadi kalau kita ngomong dengan topiknya ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang, artinya perlu satu kondisi yang kita bisa memikirkan ke depannya menjadi lebih baik begitu ya. Jadi ada satu konsep teori mengatakan bahwa kita mesti harus berkembang terus, keluarlah dari zona yang nyaman saat ini. Nah, itu artinya dengan itu ya kita bisa mengembangkan banyak hal begitu ya. Jadi artinya secara fisik kita sehat, secara mental juga sehat, terus kualitas hidup kita juga otomatis akan menjadi meningkat begitu. Iya ya. Dan itu kalau dihitung rentang waktu yang dibilang masa depan itu bisa jadi mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu akan terasa manfaatnya gitu. Bisa. Ya, kurang lebih ya. Bisa. Gitu, walaupun itu tentatif sekali ya. Tentatif, iya. Tapi kalau dari pengalaman saya, ini pengalaman. Pengalaman pribadi tentunya akan berbeda dengan orang lain. Ya, masing-masing berbeda. Saya dulu kenapa saya mendalami untuk aktivitas fisik ini mungkin bisa menjadi stimulus lah atau penyemangat teman-teman sekalian yang lain gitu ya. Saya berpikir bahwa di kita ini konsep masyarakat masih menganggap bahwa usaha untuk pencegahan terhadap penyakit itu masih kurang gitu ya. Jadi lebih banyaknya kan pada pengobatan dan rehabilitasi. Artinya ketika sakit baru diobati gitu ya. Banyak yang berkembang. Benar. Nah, sudah sakit, sudah masuk ke rumah sakit, pulang yang mohon maaf misalnya ada masalah-masalah kesehatan ya baru diobati lagi begitu kan. Arahnya ke sana terus. Udah kerasa sakit baru berobat. Nah, gitu betul. Gak pernah memelihara mencegah gitu ya. Nah, betul. Gitu ya. Nah, kenapa kita tidak memaintenance kesehatan kita gitu ya? Karena secara garis besar sebenarnya manusia itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Orang yang benar-benar orang yang sehat dengan orang yang sakit kan gitu ya pengelompokannya. Nah, orang yang sakit udah jelas sakit lah begitu. Kalau orang yang sehat itu dibagi lagi menjadi 2. Orang yang benar-benar sehat dan orang yang berisiko memiliki penyakit. Nah, jadi dengan kita memaintenance kesehatan kita, otomatis yang sehat tetap sehat, yang berisiko sakit ya dia nggak jadi sakit.
Iya. Nah, betul. itu kenapa saya ya 9 tahun terakhir ini saya berkecimpung di upaya promotif dan preventif gitu. Jadi upaya-upaya pencegahan. Jadi banyak penelitian juga yang saya lakukan hubungannya dengan sana, terutama aktivitas fisik karena saya melihat manfaatnya sangat luar biasa gitu. Iya, iya. Realnya itunya apa? Bentuk aktivitasnya seperti apa, Pak? Kalau yang saya lakukan, saya setiap hari jogging. Jogging 30 menit. Oh, oke. Jadi jogging 30 menit. Pagi hari, sore hari? Waktu bebas. Kalau saya pribadi, waktunya malam hari karena ya dengan kesibukan dan lain sebagainya. Bawa senter, Pak? Enggak. Ah iya, bawa HP kalau sekarang, nggak bawa senter lagi. Malam hari enggak riskan itu. Nah, ya, prinsip yang ronda. iya, prinsipnya gini, prinsipnya jangan berolahraga di bawah pohon kalau malam hari. Lah, Takut ya, serem. Kalau di bawah pohon kan serem ya. Apalagi pohon yang besar, waduh, bahaya itu. ngapain juga ya itu? Iya. Ntar ada yang nemenin lagi. Iya. Nah, kenapa itu tidak boleh? Karena Iya, iya. pada malam hari pohon itu akan mengeluarkan CO2. CO2, Nah, betul. CO2-nya Ya, itu ketika kita berolahraga, kita kan memerlukan oksigen yang banyak harusnya. Iya. Jadi kalau dihisapnya CO2 yang banyak ya kita pingsan nanti. Iya, Nah, benar-benar. makanya nggak boleh di bawah pohon. Oh, itu. Nah, kenapa malam-malam nggak boleh di bawah pohon itu ya? Ya begitu. Itu ya. mungkin alasannya. Secara ilmiahnya. Secara ilmiah, iya. Gitu. Gitu ya. Jadi malam hari, kalau malam hari jam berapa? Biasanya kalau lari, Pak Widi? Kalau saat ini saya lebih banyak pagi hari kalau saat ini. Pagi hari, Tapi ketika saya memulai rutinitas ini, jadi ini sebenarnya bisa kita latih. Aktivitas fisik itu bisa kita latih menjadi satu habit atau kebiasaan. Jadi 3 bulan pertama itu waktu usaha kita untuk menjadi satu kebiasaan gitu. Jadi 3 bulan. Ya ketika 3 bulan itu kita nggak bisa bisa menjaga itu ya selesai udah. Sayang ya gitu ya. Ya habis Pak. Iya. Nah, jadi kita mesti harus punya waktu. Kalau saya pribadi waktu itu setiap jam 7 malam sampai jam setengah 8 malam ya, itu gitu ya. saya jogging. Selalu. Dan ya tampak maksimal gitu ya. Berat badan saya tadinya 68 kilo gitu, sekarang jadi 57. Waduh, mantap nih. Semakin ringan buat Ya, sprintnya. iya semakin enak jalan lah. Iya. Kalau saya karena bertambah usia, Iya. artinya semakin menurun juga secara fisiknya begitu ya. Secara normal kan fisik kita akan turun bertambahnya Iya, usia. betul ya. Pantesan nih di usia 45 sekarang ini Pak Widi luar biasa nih. Biasa di luar, Pak. Kalau boleh tahu berapa usianya? 45 ya? Bro, enggak, berapa ya? Saya lupa. Ya, kurang lebih begitulah. Mantap, mantap. Tapi memang berpengaruh juga ya. Ini kalau ngomongin soal usia nih Pak Widi ya, tentu berkaitan dengan aktivitas fisik yang rutin tadi. Tentu ini juga harus melihat juga kondisi usia. Betul. Biasanya. Jadi disesuaikan dengan usianya juga ya bisa ya. Betul. Kalau untuk katakanlah sekarang kan ada ungkapan life begin at 40. Katakanlah di usia 40 tahun ke atas. Aktivitas yang direkomendasikan disarankan seperti apa? Ya, yang Aktivitas paling fisik, ya. populer itu adalah jalan kaki tadi. Tadi ya. Itu yang paling populer, yang paling mudah dilakukan, Mudah, paling murah. Iya, betul. Dan nggak perlu tempat yang luas. Iya, Dalam benar. rumah juga bisa kan. Keliling-keliling ada ruang tamu ya. Iya bisa. Kalau mau lebih santai ya mungkin keluar rumah ya sambil pagi hari Iya, gitu ya iya, mungkin benar. itu akan lebih enak lah begitu ya. Lebih luas lagi ke rumah tetangga. Rumah gitu ya. tetangga ya. Biasanya kan rumah tetangga lebih hijau ya. Lebih enak itu. Jalannya. Iya, ya yang kedua selain tadi itu ketika usia di atas 40 tahun Ya. itu yang ditingkatkan jangan endurance-nya, jangan ketahanannya, tapi fleksibilitasnya. Fleksibilitas. Ya, fleksibilitas ini itu benar. adalah kelenturan tubuh. Jadi semakin lentur tubuh kita, peredaran darah, sirkulasi darah itu semakin lancar. Iya, Ketika betul. peredaran darah semakin lancar, otomatis tubuh kita akan semakin bugar gitu ya. Jadi sirkulasi darah ke otak bagus, ke tangan bagus, ke kaki bagus, ke jantung bagus, ke semuanya bagus ya. Otomatis kita akan menjadi sehat begitu ya, pencernaan lancar, nah, kan gitu. Iya. Cuman masalahnya gini loh Pak Widi ya, ketika itu kan berkaitan dengan gaya hidup, pola hidup. Betul. Gitu ya. Olahraga itu kan kalau orangnya sudah terbiasa dari sejak awal remaja udah terbiasa olahraga, mungkin nanti ke masa-masa
masa-masa bayanya, usia parubaya, lalu lansia akan terbiasa. Nah, kalau berkaitan dengan kebiasaan, kadang-kadang nih orang merasa suka kadang malas. Malas terus, nggak konsisten juga, nggak rutin juga. Gimana caranya supaya itu bisa tercapai? Malas itu bisa terkikis dan bisa konsisten. Apa sarannya? Gampang sebenarnya ya. Hanya 20 detik kita menghilangkan malas. Jadi kita masih harus mengidentifikasi malasnya itu apanya gitu ya. Yang membuat kita malas. Kalau yang membuat kita malas itu kursi, ya kursinya kita hilangkan gitu ya. Jadi nggak ada kursi kan jadi berdiri terus ya, nggak malas kan? Iya benar juga ya. Nah, simpel kan? Iya. Kalau yang membuat malas HP loh, HP-nya disingkirkan, selesai kan gitu ya. Jadi kita terkadang malas itu memang kita kondisikan gitu ya. Kita kondisikan sendiri. Contohnya kita sudah duduk enak gitu ya. Jadi udah nggak enak. Zona nyaman itu itu tadi. Nah, kursinya diganti. Kalau mau ini bener. selesai kan jadi malas. Tapi ada satu yang mesti harus kita pahami. Jadi ketika kita mau berubah itu ada yang namanya self awareness, kesadaran. Jadi kesadaran itu yang mesti harus dipupuk. Jadi bagaimana kita bisa sadar? Ya mesti harus paham dulu ya. Artinya kita memahami apa yang akan kita rubah gitu. Nah, jadi ada konsep yang mau kita tanamkan. Contohnya aktivitas fisik, ya berarti kita harus paham dulu aktivitas fisik itu manfaatnya untuk saya pribadi itu apa? Tujuannya apa? Betul, betul. Nah, sesudah itu baru sudah muncul self awareness itu, baru nanti kita tumbuhkan naik ke atas, ada namanya self efficacy. Nah, ini yang banyak sekali digunakan untuk salah satu teorinya itu social cognitive theory. Itu digunakan untuk merubah perilaku seseorang. Yang tadi saya sampaikan 3 bulan pertama itu mau meningkatkan tadi self efficacy-nya. Jadi self efficacy itu kemampuan seseorang merasa yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada untuk mencapai tujuannya. Artinya ketika dia memiliki kemampuan itu, dia yakin bahwa saya yakin saya bisa melakukan itu, ya dia akan berubah gitu. Nah, selanjutnya nanti 6 bulan kemudian itu untuk maintenance. Jadi kalau sudah 6 bulan itu sudah paten, itu udah dikunci itu, udah menjadi kebiasaan tadi. Jadi ketika nggak melakukan aktivitas fisik, rasanya badan kok nggak enak ya gitu. Nah, itu yang akan terjadi ketika tadi itu 6 bulan kemudian. Gitu. Kalau boleh tahu Mbak Enggal, aktivitas fisiknya olahraganya belum ditanya udah ketawa. Saya jadi malah jadi mau ketawa juga. Aduh. Mbak Enggal kardio. Jalan-jalan aja kan. Jalan-jalan. Sambil beli apa? Jalan gitu ya Kang ya, sambil ngabuburit. Ya. Masuk aktivitas fisik. Masuk. Ambil, bisa yang ya, penting Kang? 10 menit. 10 menit. Cuman balik lagi tadi ya masalahnya rutin nggak, terus konsisten nggak gitu ya. Goalsnya apa? Kalau goalsnya tujuannya seblak ya aktivitas fisik beli seblak. Iya betul. Bukan kardio ya. Bukan. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan kalau jenis olahraga nih, tadi kan disampaikan jalan kaki itu lebih baik usia 40 ke sini lah ya, tergantung ini juga. Selain jalan kaki misalnya yang apa ya, yang mungkin relatif umum, kemudian ya relatif juga umum dan juga mudah lah dilakukan. Apalagi ya kira-kira Pak Widi? Ya. Jadi sebenarnya gini, segala aktivitas yang kita lakukan tadi itu ya, yang penting mengeluarkan energi, itu dia masuk pada aktivitas fisik ini. Gitu ya. Iya, termasuk kita mengerjakan pekerjaan rumah itu juga. Bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah itu sama. Jadi iya. berkebun, bersih-bersih rumah, kemudian tadi ya jogging gitu ya, itu yang simpel, kemudian bersepeda gitu, karena sekarang marak sekali ya bersepeda goes gitu ya, ke kantor goes. Yang penting standarnya adalah 10 menit tadi. 10 menit. Nah, jadi minimalnya 10 menit. Ketika kita lakukan lebih dari 10 menit, nah baru kita hitung itu nanti. Gitu. Jadi dalam sehari itu tinggal misalnya kita mulai 15 menit gitu ya. Ya udah nanti sudah lagi berapa waktu lagi kita 15 menit lagi. Nah, itu kita masuk itu 30 menit. Tapi kalau misalnya nih naik tangga baru 2 menit sampai di atas terus tidur-tiduran, ya nggak dihitung. Iya, jadi pokoknya standarnya 10 menit. Nah, kalau udah 10 menit baru kita hitung gitu. Nah, jadi yang penting adalah itu tadi ya, untuk mengetahui
cukup enggak ya gitu kan, mungkin ada pertanyaan besar lah ya. Jadi saya sudah melakukan nih misalnya nyuci piring dan lain sebagainya gitu ya, bersih-bersih. Kan kayak Mbak Enggal kalau pagi-pagi gitu bersih-bersih sampai rumah tetangganya bersih-bersih juga supaya cukup tadi 10 menit gitu ya. Misalnya begitu nyadar, ini bukan rumah saya. Ini kamar siapa ini? Saking rajinnya. Saking rajin untuk tadi yang 10 menit. Nah, yang menjadi perhatian kita, cukup enggak ini kita gitu ya. Kalau tadi ngitung-ngitung gitu ya, wah gimana gitu caranya supaya kita mengetahui ini terlalu berat atau tidak gitu ya. Yang tadi yang gampangnya adalah nyanyi atau ngomong gitu ya. Atau yang paling mudah adalah kita hitung nadinya. Nadi. Gimana caranya, Pak? Ngitung nadi. Ngitung nadi itu tinggal kita cari saja yang di apa namanya, di pergelangan tangan ya. Ya, kemudian pakai telunjuk dan jari tengah. Nah, nanti kita cari saja ada degupannya itu yang ngerasa deg. Nah, cenut-cenut itu ya. Cenut-cenut itu ya. Cenut-cenut. Bukan lagu ya, lagu cenut-cenut ya. Ada. Kita hitung dalam 1 menit. Nanti ada berapa? Normalnya itu 60 sampai 100. Wah, normal. Kalau lebih dari itu ya berarti kelebihan. Ya kalau kelebihan ya ada masalah dengan apa gitu loh, Pak? Enggak, kalau tadi itu bersih-bersihnya itu berarti kelebihan tadi itu sudah. Itu. Ya, stop. Berarti stop dulu, istirahat. Akan lebih bagus kalau dikombinasi dengan minum air hangat. Air hangat, iya. Air putih hangat. Jadi pagi-pagi itu air putih susu. Air bening. Iya, air putih. Waduh, iya betul ya. Air putih itu bisa susu, bisa sirup loh. Ada sirup yang putih ya. Susu soda itu susu soda, iya, susu gembira ya. Wah. Susu gembira, iya. Masa pagi-pagi minum soda gembira ya terus. Wah, selesai itu. Iya. Ya, jadi hangat. Kenapa hangat? Kenapa hangat? Karena kalau pagi hari kalau minum air hangat itu sesuai dengan suhu tubuh kita. Jadi supaya cepat dia tubuh kita tidak berusaha untuk menyeimbangkan suhu yang dari luar dengan yang di dalam tubuh. Jadi, dan itu juga bagus buat pencernaan ya. Betul. Jadi kalau yang mau diet barangkali barangkali. Jadi diet itu kita masih salah persepsi. Kalau diet itu nggak usah makan gitu, nggak salah. Itu. Jadi diet yang benar ya tetap makan 3 kali, hanya porsinya dikurangi. Jadi porsinya yang dikurangi, terutama karbohidratnya. Nah, itu karena jadi jenis makanannya juga yang dimakan. Jenis makan, betul. Itu. Ya, kalau diet nanti biar yang lain aja bicara ya. Karena saya porsinya sedikit tapi nasi Padang misalnya. Nah, itu makin lahap. Mantap itu. Iya, jadi dengan minum air putih di pagi hari 750 cc itu akan menyebabkan lambung kita menjadi terisi oleh tadi air hangat itu. Nah, itu akan mempersepsi, nanti otak mempersepsikan bahwa penuh perut kita. Jadi nggak makan. Nah, jadi kan bisa ditunda makannya. Nah, itu. Tuh Mas Agung, jadi minum pagi-pagi itu jangan minum kopi gitu bagusnya, air putih hangat Mas Agung gitu. Kopi itu sumber inspirasi. Ternyata suka kopi juga nih. Kopi kalau saran dari Pak Widi nih, kopi itu boleh nggak atau orang mengonsumsi, kan kopi ada manfaatnya juga buat kesehatan. Sangat bermanfaat. Jadi saya saat ini pencinta kopi memang. Pencinta kopi ya. Jadi sebelum saya menjadi pencinta kopi gitu ya, saya suka iseng. Jadi saya baca-baca gitu ya. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kopi itu baik. Untuk tubuh kita baik, ya, untuk pencernaan dan jantung baik. Tapi catatannya adalah kopi murni. Masalahnya itu adalah kalau di kita kan kopi sasetan itu ada creamernya, ada susunya, ada gulanya, ada sebagainya lah ya. Nah, itu yang menyebabkan nggak bagus. Nah, jadi akan lebih bagus kalau ya kopi pahit lah ya, nikmatilah kepahitannya itu. Nggak usah pakai gula, black coffee gitu ya. Black coffee. Jadi kalau kita minum black coffee itu dia nanti akan merangsang juga di tubuh kita hormon-hormon, terutama di pencernaan itu. Nah, itu nanti akan memberikan stimulus rangsangan ke otak bahwa penuh perut kita gitu. Jadi kalau kita minum kopi pahit itu ya sesudah minum air putih tentunya tadi itu ya. Nah, itu akan menyebabkan kita juga nggak terasa pingin makan. Iya, benar. Jadi perutnya terasa penuh gitu. Rasanya seperti itu. Dan itu kalau ngopi bagusnya sehari berapa kali, Pak? Nah, itu kalau saya sih 1 ya. 1 gelas kalau saya. Gelasnya gelas gede.
Jumo bukan. Gelas Jumo. Oh, iya. Ya yang jelas gini, karena kalau takarannya itu 250 cc. Iya, Takarannya gelas 250 cc. cangkir ya, Iya, gitu ya. cangkir. Ya, itu untuk meningkatkan sebenarnya dia fungsi utama dari kafein itu kan meningkatkan kerja jantung ya. Nah, itu nanti dia akan meningkatkan sirkulasi. Makanya kenapa orang minum kopi malam hari itu nggak ngantuk, mungkin karena itu ya. Karena jadi dadanya berdebar-debar, jantungnya berdebar-debar gitu. Kok dadanya berdebar-debar? Jantungnya berdebar-debar, sirkulasi ke otaknya lancar, jadi melek gitu ya. Itu ya. Mungkin arahnya ke sana. Tapi kalau secara teori memang seperti itu, dia akan meningkatkan sirkulasi dan juga nanti akan di saluran pencernaan menyebabkan orang merasa tidak lapar. Itu ya, betul ya. Oke, tinggal sesuaikan saja ya, nggak tahu ya, jangan berlebihan juga lah, yang terpenting gitu ya, ngopi itu ya gitu ya. Iya, cukup aja lah. Semua itu kan harus cukup, harus seimbang. Betul ya, karena kalau kelebihan nggak bagus, kurang juga nggak bagus. Betul sekali. Cukup-cukupan saja lah. Nah, berarti manusianya itu nggak bisa menahan hawa nafsu ya. Nah, itu. Mengendalikan itu. Nah, keinginan dan kebutuhan itu ya. Oke, ini seru nih kalau ngobrol sama Pak Widi nih. Tapi saya ke Pak Enggal dulu nih, karena dari Stikas juga tentu harus ada yang informasi yang harus disampaikan juga ya. Nah, kalau sahabat Sonora punya putra atau putri yang sekarang ini mau melanjutkan ke perguruan tinggi begitu ya, terutama bidang keperawatan. Nah, silakan bisa jadi pilihan Stikas Santo Borromeus. Karena apa? Lulusannya udah pasti. Ya, saya bilang begitu karena memang Borromeus Group. Nah, ini Mbak Enggal yang mau jelasin ya. Lulusan Stikas Santo Borromeus itu biasanya langsung ditempatkan atau gimana gitu ya? Oke, karena Stikas Borromeus ini kita bergabung di Borromeus Group nih. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi kami setelah lulus itu pasti nanti akan disalurkan. Jadi kita sediakan untuk peluang kerjanya begitu kan. Udah pasti ya itu ya. Betul. Bahkan sebelum lulus pun ada magang juga ya di rumah sakit untuk yang praktek, untuk ini juga bisa di rumah sakit kita udah sediain gitu kan. Di mana saja tuh, Michael? Kalau untuk Borromeus Group sendiri, kita itu ada di rumah sakit Borromeus pastinya. Lalu rumah sakit Santo Yusuf, lalu Cahya Kawaluyan itu ada di sebelah Stikas itu ya, persis sebelahnya ya. Betul. Terus yang satunya itu Sekar Kamulian, agak jauh nih Kang, ada di Kuningan. Kuningan, Jawa Barat ya. Tapi untuk tempat praktek, untuk peluang kerja juga selain di Borromeus Group, kita juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit lain gitu. Mungkin ada bisa disebutkan rumah sakit mana yang rumah sakit lain itu? Untuk praktek itu sudah di Dustira lalu juga Advent gitu. Terus di Rotin Ciamplas Sulu. Ciamplas ya Advent ya. Terus di Rotin Sulu juga udah bekerja sama gitu. RSJ di Cisarua juga kan. Cisarua juga. Oh, itu. Wah, seru tuh kalau jogging di sana ya, Pak. Oh, seru sekali. Kebetulan banyak pengikutnya nanti. Iya, betul. Oh, banyak itu. Bisa meningkatkan ini lebih dari 10 menit itu, dikejar-kejar soalnya. Saling mengejar nih. Setengah jam lebih bisa tuh. Oke. Nah, untuk media sosial yang bisa diakses, cari-cari infonya silakan kemana? Mungkin bisa kepoin di IG kita ya, Kang ya, di @stikasborromeus karena di bulan Ramadan ini khususnya kita banyak banget ada kuis-kuis menarik. Nah, kuis-kuis menarik, informasi mengenai beasiswa juga. Beasiswa masih ada ya program itu ya? Betul, kita ada beasiswa 100% itu untuk khusus untuk prodi S1 keperawatan dan profesi nurse. Itu beasiswanya dibiayai gratis 100% sampai dengan lulus gitu. Terus kita juga ada jalur prestasi nih Kang. Jadi buat yang teman-teman atau bapak ibu yang anak-anaknya itu berprestasi atau yang punya keponakan ya, ponakan cucunya gitu juga boleh. Itu untuk nilai rapotnya di kelas 10 dan kelas 11 itu minimal 83 atau masuk ke 10 besar. Selama kelas 10 dan kelas 11 itu bisa masuk menggunakan jalur prestasi. Kemudahannya apa aja? Kemudahannya itu nanti yang pertama keuntungannya akan gratis biaya pendaftaran kan. Terus nanti bebas tes tulis dan dapat potongan 1 juta. Kang, lumayan potongannya 1 juta rupiah ya. Betul. Wah, itu jadi buruan deh manfaatkan ya. Karena yang pasti kalau si anaknya juga sudah suka dengan dunia kesehatan, keperawatan, apalagi kan kalau sudah dunia kesehatan begini kan apa ya? Passionnya di situ gitu ya. Dia ada kepuasan tersendiri dan suka dengan dunia itu, ya udah cari yang pasti gitu ya. Setelah lulus ini, Mas Agung, ada yang mau tambahin barangkali? Silakan. Nah ini paling Kang untuk misalkan ada bincang-bincang mengenai tadi ya kayak dengan Pak Widi mungkin informasi-informasi mengenai kegiatan kampus kami itu di YouTube kami di Stikas Santo Borromeus, boleh langsung dikunjungi saja. Nah, gitu ya. YouTube channelnya apa? Tadi?
Stickers atau Boromius. Stickers Santo Borromeus ya. Kemudian di Instagramnya @stickersborromeus gitu. Simple aja lah itu ya. Oke, dan ini juga nanti ada tayangannya juga di YouTube channelnya Stickers Borromeus ya. Stickers Santo Borromeus ya, di YouTube channelnya. Silakan subscribe jangan lupa ya. Pak Widi udah mau jogging aja barusan ya. Biar semangat. Biar semangat. Oh, kebetulan saya juga lulusan dari Stickers Borromeus. Oh iya. Iya. Oh, ini pelaku sejarah saksi hidup juga. Waduh, kelihatan tua banget ya kalau gitu. Pelaku sejarah dan saksi hidup itu biasanya di atas 60 tahun itu. Tapi kan rasa 45. Iya. Keren ya. Iya, dulu masih Akper di iya, masih di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 101 Bandung. Iya, jadi betul. saya angkatan seberangnya 4. Rumah Sakit Santo Betul, Borromeus ya, saya betul. masih ingat ya nomor 100 ya. Iya, dulu di sana, kemudian selesai itu saya langsung kerja memang. Iya. Langsung kerja di Borromeus. Oh, iya betul. Jadi langsung kerja di Borromeus, jadi karyawan tetap. Sesudah itu karena di Borromeus sepertinya sudah terlalu banyak perawat, terus saya dimutasi untuk ke Stickers begitu. Oh, Jadi saya dimutasi untuk jadi dosen asik nih. dari tahun 2003. Hmm. Kemudian lanjutkan S1 di Jakarta di Carolus. 2001 ya. Iya, Oke. 2012 ada pepatah mengatakan Nah. kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. Wah, Nah, betul. saya ngikutin itu sih. Saya nggak punya cita-cita, tapi karena ada peluang dan kesempatan ya saya manfaatkan Manfaat, gitu ya. betul sekali. Jadi tahun 2012 saya berangkat ke Taiwan untuk studi S2 dan S3-nya sampai 2021. Alhamdulillah, wah keren banget Baru ini. pulang. Ini bisa menginspirasi yang lain nih ya. Gitu. Pak, saya nanya agak pribadi, apa kepuasan yang dirasakan ketika mengajar? Kepuasannya Ada kebahagiaan tersendiri kah atau apa gitu? sangat berbahagia Gitu ya? ketika saya bisa menyampaikan informasi kepada banyak orang dan bisa bermanfaat bagi mereka. Artinya itu nanti untuk tabungan mereka, investasi tadi ya, untuk di masa yang akan datang. Saya inginnya mereka menjadi lebih baik dari saya. Nah, kenapa saya juga dengan usia yang kalau dibilang masih muda ya masih muda gitu, tapi dibilang sudah tua ya masih muda gitu ya. Kalau saya bilangnya masih muda gitu. Intinya menolak tua. Iya. Iya. Secara langsung ya gitulah. Iya, supaya menginspirasi kepada semua mahasiswa yang ada di Stickers begitu ya, bahwa pendidikan itu ya terus saja sampai kapanpun ya kita tidak boleh berhenti belajar gitu. Sehingga itu yang menjadi motivasi saya, bagaimana caranya supaya bisa memotivasi orang lain untuk terus belajar begitu ya. Kalau saya bilang ayo kamu lanjut kuliah, lanjut ini gitu. Tapi nggak ada contohnya gitu kan. Wah, ngomong aja ini. Biasanya kan gitu ya, apalagi anak sekarang kan gitu ya. Nggak ada actionnya. Memang sudah terbukti atau belum gitu. Kalau sekarang saya bilang nggak bisa ngomong mereka. Iya, betul. Jadi iya ya gitu, karena sudah terbukti. Jelas, mengalami dan seterusnya begitu. Ya, begitu. Itu kebahagiaan bagi saya. Keren. Oh ini sayang banget nih, kalau saya sih pribadi pengen ngobrol banyak lagi sama Mbak Enga, Mas Agung juga gitu. Cuman waktu nih kita membatasi kita. Kita ketemu lagi nanti